Selamat datang di channel Klan Kobi, tempat bahas manhwa seru dan menarik. Untuk itu tonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe biar Mimin tambah semangat. Cerita kali ini diawali dengan teh hangat dituangkan perlahan ke dalam cawan kecil, mengawali obrolan santai di antara mereka di bawah guguran kelopak bunga yang indah. Mereka berempat kini duduk mengitari meja bundar, menikmati suasana damai setelah ketegangan di aula musik pavilion akhirnya mereda. Tuan Ye saat ini tersenyum ramah dan tak menyangka bahwa sosok pri pemusik zither yang sangat berbakat di hadapannya ini ternyata adalah Nona King Sue. King Sue sendiri tersenyum manis seraya berterima kasih karena Tuan Ye masih mengingat dirinya dengan sangat baik sejak pertemuan terakhir kali mereka. Sementara di sisi lain, Nona Liu tertegun heran melihat King Sue yang biasanya sangat anggun dan dingin mendadak bersikap begitu ramah serta hormat pada Tuan Ye. Dan karena ini, ia sendiri mulai penasaran dalam hati mengenai latar belakang asli dan identitas tersembunyi yang dimiliki Tuan Ye ini. Tuan Ye sendiri saat ini lalu bertanya dengan heran mengenai alasan utama yang membuat Nona King Sue sudi melakukan perjalanan jauh hingga ke ibu kota. Mendengar ini, King Sue pun menghela napas pelan seraya bersiap menceritakan sebuah rahasia penting mengenai tujuan kedatangannya yang mendadak kali ini. Namun, ia mendadak teringat sebuah informasi dari masternya tentang Tuan Ye yang sedang bersiap-siap untuk segera melakukan perjalanan ke ibu kota. Di pembicaraan itu, masternya tampak tertawa licik, bertekad memanfaatkan momen kedatangan Tuan Ye di ibu kota kekaisaran demi menaikkan reputasi sektenya. Ia memerintahkan King Sue untuk segera menuju ke pavilion King Feng di ibu kota kekaisaran dan menyambut kedatangan senior Ye dengan pelayanan terbaik. Namun, ia juga mengingatkan agar mereka tetap bersikap natural dan tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan atau merepotkan senior Ye nantinya. Mengingat pembicaraan sebelumnya, King Sue pun tersenyum manis lalu menjawab manja bahwa ia sebenarnya pergi ke ibu kota karena mendadak ingin jalan-jalan saja. Akan tetapi saat ini, melihat keakraban itu, Yan Bingxin di seberang meja mulai curiga dalam hati dan bertanya-tanya mengapa King Sue bisa mengenal Tuan Ye sedekat itu. King Sue sendiri tentunya menyadari kecurigaan dari Yan Bingxin ini, dan ia lalu diam-diam mengaktifkan mata batin spiritualnya untuk menganalisis Yan Bingxin. Dari analisanya ini, ia mendapati bahwa Yan Bingxin ternyata memiliki akar spiritual ganda es dan air, serta telah berada di tahap pertengahan ranah inti emas. Sambil tersenyum sinis, King Sue meremehkan bakat tersebut karena menganggap putri ke-9 kekaisaran Yan itu biasa-biasa saja. Tuan Ye saat ini memberikan pujian tulus atas bakat bermusik King Sue, menganggap kemampuan sang gadis telah mencapai tingkatan baru yang luar biasa. Mendengar ini, King Sue spontan tersipu, berharap Tuan Ye membimbing spiritual musiknya. Baginya, mendengar dan mengikuti instruksi beliau adalah kehormatan tertinggi. Namun saat ini, Yan Bingxin justru mendengus malas seraya menyindir bahwa kemampuan bermusik King Sue masih belum ada seujung kuku jika dibandingkan dengan Tuan Ye. Mendengar ejekan tajam itu, kerutan amarah langsung muncul di dahi King Sue karena merasa sangat jengkel dengan sebutan kakak perempuan. Dengan amarah yang berkobar dahsyat, King Sue membentak Yan Bingxin dan tidak terima dipanggil dengan sebutan kakak oleh gadis sombong itu. Tuan Ye sendiri, melihat situasi memanas, ia pun segera berbalik untuk menegur Yan Bingxin dengan lembut agar tidak membuat kesalahpahaman baru di sana. Tuan Ye dengan rendah hati lalu menjelaskan bahwa tak ada nomor satu dalam seni, dan baginya musik itu sudah cukup jika rasa bisa tersampaikan. Mendengar ini, King Sue pun tersenyum sangat bahagia dan merasa sangat tersanjung karena bisa memiliki pemikiran yang sejalan dengan pria pujaannya, Tuan Ye. Sontak saja, melihat respons manis itu, Tuan Ye sendiri tertawa kecil seraya memutuskan akan memamerkan sedikit kemampuan memetik zither miliknya yang melegenda. Adegan berikutnya, Tuan Ye kemudian segera melangkah mantap menuju ke tengah ruangan tempat alat musik zither berukuran panjang diletakkan di atas meja. Dengan gerakan yang sangat anggun dan perlahan, ia mulai menduduki kursi bundar di depan meja, bersiap memusatkan fokus spiritualnya. Tuan Ye lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas senar, sementara Yan Bingxin dan King Sue berdiri mengawasi dengan penuh perhatian. Ketegangan baru pun mendadak tercipta saat Yan Bingxin dan King Sue saling melempar tatapan mata yang sangat tajam penuh dengan kilatan petir. King Sue tersenyum sinis dan berbisik pelan bahwa Yan Bingxin di hadapannya tersebut sudah ditakdirkan untuk kalah telak hari ini. Dari ucapannya ini, Yan Bingxin sendiri mendengus kesal dan membalas dengan ketus agar King Sue ini tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak dahulu. Dan saat ini, tanpa banyak basa-basi, Tuan Ye pun bersiap memetik senar alat musiknya dengan penuh konsentrasi demi menyebarkan melodi yang indah. Jemari lentik Tuan Ye kemudian mulai memetik senar dengan lembut, melahirkan getaran magis yang siap mengalir ke seluruh penjuru arah. Alunan musik itu pun menjelma menjadi aliran notasi emas yang bercahaya, memenuhi seisi ruangan tempat Tuan Ye sedang fokus bermain. Dan tak cukup sampai situ, melodi emas tersebut juga melesat keluar ruangan, melewati atap bangunan kuno, dan mulai bergema dengan indah di atas pemukiman warga.
Nada-nada magis itu terus mengalir turun memayungi jalanan kota, membawa hawa sejuk bagi setiap penduduk yang sedang beraktivitas di sana. Warga yang mendengar suara itu pun merasa sangat damai, bahkan mereka merasakan energi kultivasi di dalam tubuh meningkat drastis. Terpukau oleh keindahan nadanya, beberapa warga pun segera berjalan mencari sumber melodi menenangkan yang mengarah ke sebuah kuil besar. Sambil memandang langit penuh cahaya, mereka tak henti-hentinya mengagumi keajaiban musik Tuan Ye dan merasa sangat diberkati hari ini. Sementara itu, saat ini Nona Liu tampak kagum, berpikir bahwa kemampuan bermain musik Tuan Ye jauh melampaui keahlian siapapun di dunia ini. Nona Liu merasa kehebatan orang lain bagai sebutir beras di bawah pancaran rembulan yang terang benderang saat bersanding dengan Tuan Ye. Tuan Ye sendiri saat ini tampak memejamkan mata dengan tenang, menghayati setiap detik sisa alunan melodi magis yang baru saja selesai ia mainkan di sana. Jemari Tuan Ye pun akhirnya berhenti memetik senar alat musiknya, menyisakan keheningan yang penuh dengan ketakjuban di dalam ruangan itu. Di belakang Tuan Ye, para wanita yang mendengar alunan musik Tuan Ye tampak berdiri terpaku merasakan sisa energi musik tersebut. Terutama Yan Bingxin, ia dengan wajah gembira memuji bahwa lagu Tuan Ye telah mengajari dirinya cara mengatur energi spiritual di dalam tubuhnya sendiri. Begitu pula dengan King Sui, ia terkejut saat menyadari bahwa ranah kultivasinya langsung meningkat pesat hanya karena mendengarkan permainan musik magis tersebut. Ia merasakan, bukan hanya ranahnya yang naik, ia juga merasakan kondisi jiwanya menjadi jauh lebih transparan dan bersih dari segala beban pikiran. Namun saat ini, di tengah rasa takjub mereka, tiba-tiba perut Tuan Ye berbunyi dengan sangat keras, memecah keheningan mistis yang sempat tercipta. King Sui pun langsung bertanya apakah Tuan Ye lapar, yang dijawab Tuan Ye dengan tawa kecil sedikit malu karena energinya terkuras habis setelah berjalan. Untuk Yan Bingxin sendiri, ia tersenyum licik, berpikir bahwa momen lapar ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuat Tuan Ye merasa terkesan padanya. Dan kemudian, dengan sigap, Yan Bingxin pun segera memegang lengan Tuan Ye dan mengajaknya pergi bersama ke restoran terbaik yang ada di ibu kota kerajaan. Tuan Ye tentunya menyambut ajakan tersebut dengan senyuman ramah dan langsung menyetujuinya karena perutnya memang sudah sangat lapar saat itu. Namun sebelum itu, Tuan Ye kemudian menoleh dan mengajak King Sui untuk ikut serta bergabung bersama mereka agar suasana makan bersama menjadi lebih ramai. Mendapat undangan langsung dari Tuan Ye, King Sui sontak langsung tersenyum manis dan menyatakan tidak punya alasan sedikit pun untuk menolak ajakan itu. Yan Bingxin sendiri mendengus kesal di dalam hati karena rencana awalnya untuk berduaan saja dengan Tuan Ye menjadi gagal akibat kehadiran King Sui. Melihat kedua wanita itu justru asyik berdebat, Tuan Ye yang berjalan di depan segera berbalik dan meminta mereka untuk bergegas menyusulnya. Adegan pun kemudian berlanjut, dan saat ini di luar paviliun, burung-burung tampak berterbangan dan bunga sakura merah muda yang sedang bermekaran dengan indahnya. Di saat ini juga, Tuan Ye tampak melangkah pergi meninggalkan halaman paviliun sambil diiringi ucapan selamat tinggal penuh kehangatan dari para wanita di sana. Setelah Tuan Ye dan lainnya pergi, Nona Liu menatap jalanan kota dari kejauhan sambil bertanya kepada yang lain tentang melodi indah milik Tuan Ye yang baru saja terdengar. Sambil berjalan bersama, sebelah si Sui sang master lukis, ia memuji bahwa pemahaman Tuan Ye dalam seni lukis sangatlah luar biasa. Impresi itu juga dirasakan oleh Moki dan lainnya bahwa keahlian Tuan Ye dalam bermain catur dan kaligrafi juga berada jauh di atas kemampuan manusia biasa. Mendengar pendapat dari semuanya, Nona Liu pun tersenyum manis penuh arti, merasa bahwa mereka semua punya satu pemikiran yang sama mengenai kehebatan Tuan Ye. Dan karena itu, para wanita itu pun kemudian saling mengangguk satu sama lain, bersiap untuk menyambut kedatangan sosok penting yang telah mereka nantikan. Mereka kemudian bersama-sama mengaktifkan sebuah segel sihir formasi emas yang bersinar sangat terang di atas telapak tangan mereka masing-masing. Dengan sikap penuh hormat, mereka berseru lantang menyambut kedatangan sang master pavilion yang agung di tengah halaman kuil tersebut. Sontak saja, setelah aksi tersebut, sebuah pusaran angin spiritual yang sangat besar mendadak tercipta di langit, berputar hebat di sekitar atap bangunan tinggi itu. Para wanita itu pun langsung berlutut dengan hikmat untuk memberikan penghormatan terdalam kepada sang master pavilion yang baru saja tiba. Master pavilion berambut hijau pucat itu kemudian tersenyum misterius, menyadari bahwa bawahannya telah menemukan info tentang pria yang menarik perhatiannya. Dengan tatapan penuh ambisi, ia bergumam dan menanyakan di mana keberadaan pria yang menurutnya hanya ditakdirkan untuk menjadi miliknya itu. Sementara itu, di sudut lain kota, Tuan Ye bersama rombongannya akhirnya tiba di depan gerbang sebuah restoran paling megah di ibu kota. Tuan Ye tampak mendongak menatap papan nama restoran Drunken Immortal, dan memuji selera sastra sang pemilik yang tercermin dari nama tersebut. Karena tak ingin berlama-lama, mereka pun kemudian melangkah masuk ke dalam melewati lorong restoran mewah yang dipenuhi ornamen indah yang terpajang. Saat ini,
Seorang manajer restoran dengan pakaian tradisional menyambut kedatangan rombongan Tuan Ye dengan senyuman yang sangat ramah dan hangat. Yan Bingxin pun langsung mengambil alih pembicaraan dan meminta sang manajer tersebut untuk menyiapkan ruangan privat terbaik untuk mereka gunakan. Mendengar ini, sang manajer dengan senang hati langsung mempersilakan Tuan Ye beserta rombongannya untuk naik menuju ke area lantai atas restoran. Langkah kaki mereka kemudian terdengar mantap saat menaiki anak tangga kayu yang kokoh menuju ke koridor ruangan eksklusif di lantai 2. Sambil berjalan memandu di depan, sang manajer meminta rombongan Tuan Ye untuk mengikuti arah langkahnya dengan penuh kesopanan. Sesampainya di tujuan, manajer tersebut pun dengan bangga memperkenalkan ruangan paling elit yang ada di dalam restoran Drunken Immortal kepada mereka. Di ruangan tersebut, terlihat pintu kayu berukir indah terbuka perlahan, memperlihatkan kemewahan desain interior yang ada di dalam ruangan khusus. Sang manajer sendiri menjelaskan bahwa dekorasi ruangan ini sangat indah karena setiap perabotannya merupakan sebuah karya seni mahakarya. Melihat ruangan ini, Tuan Ye pun tampak sangat terkesan dan mengakui kemewahan ruangan tersebut setelah melihat langsung keindahan interior di dalamnya. Tuan Ye kemudian menoleh ke arah Yan Bingxin untuk menyampaikan sesuatu hal yang cukup penting sebelum mereka mulai memesan hidangan. Tuan Ye berkata bahwa ia berniat mentraktir sebagai bentuk rasa terima kasih karena keluarga yang telah merawat dirinya dengan sangat baik selama ini. Yan Bingxin pun sontak terkejut mendengar niat itu dan langsung menolak karena ayahnya pasti akan marah jika membiarkan Tuan Ye membayar sendiri. Namun, melihat penolakan itu, King Sui sendiri justru maju sambil membungkuk hormat dan menerima kebaikan Tuan Ye dengan senang hati tanpa penolakan sedikit pun. Tuan Ye pun tertawa lepas mendengar respons tersebut, memuji King Sui sebagai sosok wanita yang jauh lebih masuk akal dan bijaksana di matanya. Tuan Ye kemudian berbalik dengan santai dan berseru lantang meminta sang manajer untuk segera membawakan daftar menu hidangan ke ruangan. Namun saat ini, di sudut ruangan, Yan Bingxin tampak mendadak menangis sedih karena merasa terpukul setelah melihat Tuan Ye justru melayangkan pujian pada King Sui. King Sui sendiri saat ini menatap Tuan Ye seraya membatin bahwa tawaran membayar dari seorang pria sesungguhnya adalah bentuk unjuk kekuatan dan harga diri. Dengan tatapan penuh kemenangan, King Sui menggoda Yan Bingxin yang cemberut bahwa gadis kecil seperti dirinya masih harus banyak belajar lagi. Adegan berikutnya, sang manajer saat ini mengantarkan buku menu biru tebal ke atas meja makan, siap mencatat semua pesanan hidangan lezat rombongan itu. Sang manajer tampak tersenyum lebar sambil mempersilakan para tamu kehormatan untuk memilih makanan terbaik yang ingin mereka nikmati hari ini. Tuan Ye pun menerima kitab menu tersebut dengan penuh semangat, penasaran ingin melihat kelezatan kuliner apa saja yang ada di tempat mewah ini. Namun, begitu Tuan Ye mulai membuka lembaran pertama kitab menu tersebut, sebuah kilatan cahaya keemasan mendadak terpancar menyilaukan mata. Mata Tuan Ye sontak terbelalak kaget saat melihat jajaran angka harga makanan yang tertulis di dalam daftar menu restoran elit ibu kota tersebut. Karena tak kuat lagi, Tuan Ye pun langsung menutup kembali kitab menu itu dengan cepat, menahan rasa terkejut yang luar biasa di hadapan para wanita di dekatnya. Dengan wajah pucat, Tuan Ye tampak merinding menyadari bahwa harga makanan di restoran terbaik ibu kota ini benar-benar sangat mengerikan. Tuan Ye pun merutuki keputusannya di dalam hati karena telah telanjur berlagak menjadi orang kaya yang ingin mentraktir mereka semua di sana. Tuan Ye lalu meraba kantong uang kecil miliknya dengan cemas, meragukan apakah seluruh tabungan dari kampung halamannya akan cukup membayar. Namun, di tengah kepanikan Tuan Ye yang kebingungan itu, saat ini Yan Bingxin dengan wajah polos tanpa beban tiba-tiba bersiap untuk memesan makanan mahal. Yan Bingxin kemudian dengan lancar memesan sup ular, bebek berharga, hingga arak 82 legendaris berharga selangit yang membuat manajer mencatatnya dengan girang. Mendengar nama arak tahun 82 yang dipesan, jiwa miskin Tuan Ye pun sontak berteriak histeris karena tahu harganya pasti sangat mahal sekali. Yan Bingxin yang menyadari perubahan ekspresi itu pun langsung bertanya dengan heran apakah Tuan Ye tidak menyukai semua hidangan pilihan tadi. Mendengar ini, Tuan Ye spontan segera mengelak sambil tersenyum kaku, lalu melempar giliran pada King Sui agar ikut memesan juga demi mencairkan suasana cemas. King Sui sendiri, ia menolak hidangan berminyak pilihan Yan Bingxin dan lebih memilih menu sayuran biasa, dan ini membuat Yan Bingxin melotot kesal padanya. Mendengar pesanan tersebut, Tuan Ye pun bernapas lega di hati sambil memuji pilihan sehat King Sui, berharap menu sayur murah itu bisa selamatkan kantong uangnya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba sirna saat King Sui menambahkan pesanan sup teratai salju 1000 tahun yang harganya tidak kalah mematikan kantong Tuan Ye. Sang manajer pun kemudian menanyakan pesanan untuk Tuan Ye. Akan tetapi saat ini, Tuan Ye memilih untuk lewat saja, dengan alasan porsi sudah banyak. Sang manajer lalu membungkuk ramah penuh senyuman, berjanji akan segera menyajikan semua makanan pesanan tersebut ke hadapan mereka semua. Tuan Ye pun saat ini hanya bisa menangis dalam diam sambil memeluk kantong uangnya yang tampaknya akan segera melayang habis untuk membayar semua ini.
Tuan Ye meratapi nasibnya sambil menatap bayangan dompetnya yang seolah terbang menjauh, mengucapkan selamat tinggal pada uang tabungannya itu. Rombongan itu pun kini duduk melingkari meja makan yang luas di dalam ruangan privat mewah, menunggu hidangan mahal pesanan mereka disajikan. Di saat menunggu, Tuan Ye mencoba mencairkan suasana dengan bertanya kepada Yan Bingxin yang tampak sangat hafal dengan seluruh isi daftar menu di sana. Tuan Ye berharap dalam hati bahwa kebiasaan Yan Bingxin makan di tempat itu mungkin bisa membuahkan diskon khusus sebagai pelanggan setia restoran. Mendengar ini, Yan Bingxin pun tersenyum manis dan menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya mengincar makanan, melainkan sangat menikmati atmosfer elegan di sana. Sembari mengangkat tangannya yang anggun, Yan Bingxin kemudian menunjuk ke arah hiasan dinding yang dipajang rapi di dalam ruangan itu. Yan Bingxin mencontohkan lukisan teratai di dinding itu. Menurutnya, itu merupakan mahakarya asli yang sangat bernilai dari Master Bilian di sini. Sementara di tengah obrolan itu, sang manajer pun akhirnya datang kembali ke dalam ruangan dengan membawa nampan berisi hidangan yang sudah selesai dimasak. Namun saat ini, Tuan Ye sendiri masih mencerna ucapan Yan Bingxin. Ia bertanya, apakah sosok Master Bilian itu adalah pelukis terkenal? Mendengar pertanyaan itu, sang manajer menjelaskan dengan bangga bahwa Master Bilian adalah pemilik restoran ini, dan ia memakai nama pena elegan tersebut saat melukis. Tuan Ye saat ini mengamati lukisan di dinding dengan teliti, menilai bahwa goresan kuas dari Master Bilian sebenarnya sudah cukup lumayan. Namun menurutnya, dari segi konsep artistik dan penjiwaan seni, Tuan Ye merasa karya lukisan teratai itu masih memiliki beberapa kekurangan. Sontak saja, mendengar kritik itu, sang manajer pun mendecit kesal dalam hati, menuduh Tuan Ye hanya sekadar ingin pamer di depan kedua wanita cantik itu. Tak berselang lama, sang manajer saat ini tampak berjalan keluar ruangan sambil menggerutu kesal karena ucapan Tuan Ye sebelumnya yang berani menghina karya lukisan. Namun saat ini juga, tiba-tiba sebuah suara memanggil nama manajer tersebut, Cheng, dan ini membuat langkah kakinya seketika terhenti di tempat. Mendengar ini, manajer Cheng lalu menoleh ke belakang dengan bingung untuk mencari tahu siapa sosok yang baru saja memanggil namanya dengan nada berwibawa itu. Setelah diamati, tampak ujung topi hijau yang sangat anggun dan mewah berkibar perlahan, memancarkan aura seorang kultivator tingkat tinggi yang dihormati. Dan tampak juga, langkah kaki sosok misterius yang semakin dekat, memperlihatkan jubah motif teratai yang identik dengan nuansa seni di tempat itu. Sosok itu ternyata adalah pria berambut panjang dengan pakaian hijau yang berdiri tegap, memancarkan wibawa tenang yang langsung mendominasi seisi koridor restoran. Melihat pria tersebut, manajer Cheng pun sontak terbelalak kaget dan terbata-bata menyadari bahwa sosok yang berdiri di depannya itu adalah Master Bilian yang asli. Master Bilian sendiri saat ini bertanya dengan nada tenang namun tajam setelah mendengar selentingan bahwa ada seseorang yang mengomentari lukisan miliknya. Dengan panik, manajer Cheng pun langsung membenarkan, dan mengadukan bahwa ada seorang pemuda di ruangan VIP yang sedang mengkritik karya seni miliknya. Mendengar ini, Master Bilian langsung berbalik arah, memutuskan untuk mendatangi dan menemui sendiri pemuda yang berani mengkritik karya lukisannya itu. Tak berselang lama, pintu ruangan VIP terbuka lebar saat Master Bilian melangkah masuk seraya meminta maaf karena telah mengganggu momen makan malam mereka. Dengan jubah hijaunya yang anggun, Master Bilian berdiri tegak menatap seisi ruangan, memancarkan aura seorang seniman yang berwibawa. Sesaat kemudian, pandangan tajam Master Bilian pun langsung tertuju pada wajah Tuan Ye yang saat ini sedang asyik mengunyah makanan di dalam mulutnya. Sambil memegang sumpit di tangannya, Tuan Ye sendiri juga menatap bingung ke arah pria asing berbaju hijau tersebut dan bertanya tentang identitasnya. Pria baju hijau itu pun dengan lantang memperkenalkan dirinya sebagai Bu Yao, pemilik restoran ini, yang juga memiliki nama pena legendaris Master Bilian. Mendengar ini, Tuan Ye seketika tersadar dan langsung mengenali sosok di depannya sebagai Master Bu Yao alias pelukis yang karyanya baru saja ia bahas. Master Bilian sendiri kemudian berjalan mendekat seraya menanyakan kebenaran rumor bahwa Tuan Ye memiliki opini atau pemikiran khusus tentang lukisannya. Tuan Ye pun tersenyum santai sambil menyahut bahwa itu bukanlah opini besar, ia hanya merasa lukisan tersebut masih sedikit kurang mendalam. Mendengar hal ini, Master Bilian kemudian memutuskan untuk menantang Tuan Ye, memintanya untuk memberikan petunjuk atau masukan atas lukisan buatannya. Namun saat ini, dari tantangan itu, King Sue mendadak memotong pembicaraan, menganggap tantangan itu sangat tak sopan karena mengganggu waktu makan mereka. Tuan Ye sendiri saat ini tampak menangis haru di dalam hati, membenarkan ucapan King Sue karena makanan mahal ini tidak boleh disia-siakan walau hanya satu gigitan. Master Bilian pun meminta maaf atas kelancangannya itu, namun ia mengaku tidak bisa mengabaikan kritik apapun yang ditujukan pada lukisan teratainya. Pria berbaju hijau itu pun kemudian memberikan sebuah penawaran menarik yang langsung mengubah suasana tegang di dalam ruangan makan tersebut. Ia berjanji jika kritik Tuan Ye terbukti masuk akal dan meyakinkan dirinya,
maka seluruh biaya makan malam mewah mereka hari ini akan digratiskan. Sontak saja, mendengar kata gratis, Tuan Ye pun seketika terbelalak kaget dengan mata berbinar, menghentikan sumpitnya yang hendak menyuap makanan ke mulut. Tuan Ye kemudian memastikan pendengarannya kembali dengan wajah tidak percaya, seolah mendapat durian runtuh yang siap menyelamatkan dompet tipisnya. Dengan penuh semangat, Tuan Ye langsung menggenggam erat kedua tangan Master Bilian untuk memastikan apakah janji makan gratis itu benar nyata. Melihat ini, Master Bilian pun terkejut dengan perubahan sikap Tuan Ye yang mendadak agresif dan menjawab terbata-bata bahwa ia tentu menepati ucapannya. Mendapat konfirmasi, Tuan Ye langsung melepaskan genggamannya dengan penuh semangat. Dan ia menyatakan kesiapannya untuk mencoba tantangan melukis demi makan gratis. Dengan senyuman penuh percaya diri yang misterius, Tuan Ye pun langsung berseru meminta untuk segera dibawakan sebuah kuas lukis ke hadapannya. Master Bilian pun segera memerintahkan manajer Cheng untuk menyiapkan kuas dan tinta terbaik, dan perintah tersebut langsung dipatuhi dengan sikap patuh. Sambil menatap punggung Tuan Ye yang berjalan menjauh, Master Bilian sendiri membatin, menantang untuk melihat seberapa hebat kemampuan pemuda itu. Tak berselang lama, sebuah kertas putih polos kini telah tergelar rapi di atas meja kayu, siap menjadi wadah bagi mahakarya baru yang akan segera tercipta. Tuan Ye sendiri saat ini berdiri tegap menghadapi meja tersebut di hadapan semua orang, bersiap menunjukkan keahlian seni yang sesungguhnya di sana. Namun, sebelum mulai, Tuan Ye tampak memegang dagunya sambil merenung sejenak, memikirkan objek lukisan apa yang paling sempurna untuk digambar. Pandangan matanya kemudian menyapu sekeliling ruangan untuk mencari inspirasi segar demi melahirkan sebuah goresan kuas yang penuh dengan jiwa seni. Mata Tuan Ye pun mendadak berbinar cerah saat sebuah ide brilian melintas di kepalanya, tanda bahwa ia telah menemukan apa yang ingin dilukis. Jemari lentik Tuan Ye kemudian mulai mencelupkan ujung kuasnya ke dalam wadah tinta hitam pekat dengan gerakan yang sangat tenang dan presisi. Tanpa ragu sedikit pun, Tuan Ye mulai menggoreskan kuas di atas kertas, mengalirkan energi spiritual yang membuat tinta tampak hidup. Gerakan tangan Tuan Ye sendiri terlihat sangat lincah saat menari di atas kanvas, memancarkan aura magis dari seorang seniman tingkat tinggi. Dan dengan satu ayunan kuas terakhir yang penuh tenaga, Tuan Ye pun berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian lukisannya dengan sangat sempurna. Tuan Ye lalu berseru riang mengumumkan bahwa karyanya akhirnya telah selesai, dan ia tersenyum lebar menanti reaksi terkejut dari sang pemilik restoran. Master Bilian beserta para wanita kemudian berdiri terpaku menatap kanvas, tidak mampu menyembunyikan rasa terkejut yang luar biasa di wajah mereka. Terutama Master Bilian, bibirnya tampak bergetar hebat saat menyaksikan wujud lukisan Tuan Ye yang pancarkan aura magis sangat kuat ke seluruh penjuru ruangan. Dan saat ini, lukisan itu sendiri menampilkan hamparan bunga teratai putih yang bersinar indah, dilengkapi tanda tangan bertuliskan nama Ye Changqing. Namun, detik berikutnya, mendadak seekor ikan koi merah yang digambar di atas kertas itu tampak bergerak hidup dan melompat keluar melintasi riak air magis. Ilusi dunia lukisan itu seketika meluas, membawa untaian puisi indah mengenai seekor ikan yang hanyut kesepian di bawah sinar rembulan. Dan tak cukup sampai di situ, kesadaran Master Bilian dan lainnya saat ini seolah terisap masuk ke dalam dimensi baru, berdiri di atas teratai raksasa yang mengapung. King Sui pun kemudian menatap sekeliling dengan pandangan tak percaya seraya bertanya, apakah saat ini mereka benar-benar berada di dalam dunia lukisan? Begitu pula dengan Yan Bingxin, ia tampak terkejut merasakan tempat ini nyata. Bahkan ia menyadari bahwa ujung pakaiannya mendadak basah karena terkena air kolam. Yan Bingxin pun kemudian melompat mundur dengan panik saat menyadari air kolam itu benar-benar nyata dan terasa dingin membasahi sepatu bot hitamnya. Namun, di tengah genangan air jernih itu, tampak Master Bilian sendiri berdiri tenang, mengagumi keindahan panorama malam yang menakjubkan. Jemari lentik Master Bilian lalu bergerak perlahan menyentuh kelopak bunga teratai merah muda yang sedang merekah dengan sangat anggunnya. Master Bilian pun kemudian mendekatkan wajahnya ke arah bunga tersebut, menghirup dalam-dalam aroma harum yang menguar dari kelopaknya. Sembari memejamkan mata penuh kebahagiaan, Master Bilian tampak tersenyum lebar karena ia bahkan bisa mencium aroma wangi bunga teratai yang nyata. Sementara itu, kesadaran Tuan Ye mendadak terbatu kecil, bersiap menarik kembali semua orang dari dalam dimensi ilusi lukisan magis tersebut. Dimensi ilusi itu pun lenyap seketika, mengembalikan mereka semua ke dalam ruangan restoran mewah di hadapan manajer Cheng yang kebingungan. Tuan Ye kemudian dengan santai langsung bertanya kepada Master Bilian mengenai pendapat akhir sang pelukis terhadap karya seni buatannya tersebut.